ada label. Ini labelnya bisa dikletek. Nah, ini dituisi hanya ditempel label. Dan di label ini sekarang tertulis untuk nitrogennya 12%, sama ya teman-teman dengan yang lama 12%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel Petani Bantul. Di video kali ini saya hanya ingin sedikit mengulas atau membuat sedikit review tentang pupuk yang teman-teman petani seharusnya sudah sangat mengenal, terutama teman-teman petani hortikultura, yaitu pupuk Interfos, teman-teman. Nah, pupuk Interfos ini diproduksi oleh Interfarm Indo Corporation Indonesia. Ini dengan grade fertilizer yaitu amonium nitrogen atau N, nitrogennya ya, itu 12% teman-teman. Kemudian untuk fosfatnya P2O5 nya itu 61%. Kemudian ada trait element atau unsur hara mikro. Dan fungsi atau gunaan pupuk Interfos ini yaitu mungkin bagi teman-teman yang belum begitu familiar dengan pupuk Interfos ini fungsinya yaitu merupakan pupuk susulan pada tanaman yang mengandung hara fosfat tinggi, teman-teman, yang akan membantu pertumbuhan perakaran di tanaman yang kita budidayakan, teman-teman. Dan untuk pupuk Interfos ini memang sangat mudah larut dalam air, sehingga untuk pengaplikasiannya bisa dilakukan dengan sistem penyemprotan atau foliar. Meskipun di label atau di tulisan di sini tertulis pupuk kocor, tapi untuk aplikasi disemprot atau dispray itu sangat bisa karena dia sangat larut di dalam air. Nah, beberapa waktu yang lalu teman-teman, saya order pupuk Interfos ini di salah satu marketplace Indonesia, di Shopee, dengan lapak atau penjual atau toko yang berada di Magelang, teman-teman. Nah, saya sudah beberapa kali order di toko tersebut dan selama ini hasilnya nggak ada masalah dan memuaskan. Dan ini pun pupuk Interfos ini bungkusnya ini tinggal sedikit banget ini. Ini saya dulu juga order di toko yang sama, teman-teman. Di toko yang sama, dan saya mendapatkan pupuk Interfos ini dan saya yakin ini adalah asli. Nah, beberapa waktu yang lalu saya order kembali untuk mau saya aplikan di tanaman cabai saya yang sekarang baru berumur sekitar 6-7 hari setelah tanam. Nah, setelah datang ternyata di kemasan pupuk Interfos yang baru saja saya order, di kemasan ini, di tulisan grade fertilizernya ini ternyata diberi label, teman-teman. Ada label. Ini labelnya bisa dikletek. Nah, ini dituisi hanya ditempel label. Dan di label ini sekarang tertulis untuk nitrogennya 12%, sama ya teman-teman dengan yang lama 12%. Namun di fosfatnya hanya 30%. Nah, hanya 30%. Dan ini di sini ada tulisan nomor pendaftaran Kementerian Pertanian RI dengan nomor sekian. Padahal
selama ini pupuk Interfos ini sekelas dengan pupuk Ultradap dari Pak Tani maupun pupuk Merauke MAP dari Merauke, teman-teman. Nah, makanya saya kemarin sempat bingung, ini pupuk palsu atau gimana. Nah, hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, pupuk ini palsu, jadi tidak original. Kemudian yang kedua, pupuk Interfos ini produk dari Interfarmindo Corporation Indonesia. Ini setelah keluar izin dari Kementan RI dan dilakukan uji ulang kandungan unsur hara yang berada di pupuk Interfos ini ternyata selama ini untuk grade fertilizer nitrogen tetap 12% sama yang lama, namun untuk fosfatnya itu hanya 30%, teman-teman. Itu kemungkinan yang kedua. Kemudian setelah saya unboxing untuk pupuk ini kemarin, saya lihat seperti ini, dan ini jika saya saya lepas labelnya, nah di belakangnya ini masih tertulis 12% dan 61% untuk grade fertilizernya. Ini teman-teman bisa lihat 12% dan 61%. Namun di labelnya 12% dan 30%. Nah, ini kemudian saya chat di penjualnya, dan saya tunggu beberapa hari sampai 2-3 hari kalau nggak salah, itu belum ada respon. Nah, setelah 3 hari kurang lebih kemarin itu baru ada respon, dan untuk screenshotnya akan saya tampilkan di layar hasil chatting saya dengan penjualnya. Dan dia mengatakan bahwa memang pupuk ini original, pupuk Interfos yang saya terima ini original, cuman untuk grade fertilizernya sekarang hanya 30% setelah dilakukan uji ulang oleh Kementan dan setelah izin beredarnya keluar, mungkin seperti itu. Nah, mungkin ada juga ya teman-teman yang punya kasus sama seperti saya. Jadi berdasarkan chatting saya dengan tokonya, dan tokonya mungkin juga komunikasi dengan sales pupuk ini dinyatakan bahwa pupuk ini memang asli original, cuman untuk grade fertilizernya ternyata fosfatnya hanya 30%, dan kemungkinan yang kemarin-kemarin yang ini juga sebenarnya hanya 30%. Seperti itu, teman-teman. Karena memang yang di kemasan yang lama tidak ada tulisan nomor pendaftaran atau izin edar dari Kementan RI. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi, mungkin bagi teman-teman yang, aduh maaf, ini suaranya bising karena saya berada di pinggir jalan ini. Jika teman-teman mempunyai mempunyai kasus yang sama dengan saya, order pupuk Interfos maupun beli pupuk Interfos di toko offline dan mendapatkan kemasan yang seperti ini insya Allah original, jadi tetap aman digunakan di tanaman. Cuman untuk kandungan fosfatnya memang separuh dari pupuk-pupuk merek sebelah seperti Ultradap dan MAP Merauke. Begitu, teman-teman. Dan ini coba nanti akan saya lakukan uji tes TDS kelarutan dalam air seperti apa, apakah sama atau beda. Nanti saya akan bandingkan, teman-teman. Oke, kita akan lakukan pengujian sebentar. Bagi teman-teman yang sudah subscribe di channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih sudah mensupport channel ini. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, rezeki yang barokah, yang banyak, dan tanaman yang teman-teman budidaya
memberdayakan, juga tumbuh subur dengan hasil yang seperti kita harapkan. Dan teman-teman yang baru bergabung atau menemukan channel saya, monggo silahkan di subscribe di tombol di bawah ini. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar setiap saya upload video-video terbaru teman-teman bisa mendapatkan notifikasi. Oke, kita akan lakukan uji sebentar untuk nilai TDS-nya. Mantap. Oke teman-teman, coba kita akan timbang dulu untuk interfos yang original ya teman-teman. Apa namanya? Maksud saya untuk interfos yang kemasan lama, yang saya beli lama, yang dengan grade fertilizer 61% dan 12%. Oke, ini berhubung tinggal sedikit, bentar. Kita akan timbang sebanyak 1 gram. 1 gram nanti akan kita larutkan dalam air sebanyak setengah liter teman-teman. Karena di kemasan sebenarnya di kemasan untuk dosisnya 0,5 sampai 5 gram per liter, tapi saya ambil yang 2 gram per liter. Nanti akan kita bandingkan juga dengan yang Merauke MAP, dengan dosis sesuai anjuran. Di sini dosis minimalnya 2 gram per liter teman-teman. Nah, oke, kita kurangi sedikit sehingga pas 1 gram ya teman-teman. Oke, pas 1 gram. Dan di sini saya punya air setengah liter. Kita takar dulu teman-teman. Oke, cukup. Ini airnya air hujan ya teman-teman, atau soft water, sehingga nilai TDS-nya kecil. Coba kita ukur dulu nilai TDS-nya berapa. Nah, kita dapatkan nilai TDS air hujan ini atau soft water ini adalah 6 ppm atau 6 mg per 1000 ml air. Seperti ini, nanti 6 mg per 1 liter air. Oke, mari kita masukkan untuk pupuk interfos yang kemasan lama. Oke, kita aduk hingga merata dulu teman-teman. Oke, sepertinya sudah tercampur dengan sempurna. Dan kita lihat nilai TDS-nya berapa teman-teman. Nah, ternyata kita dapatkan nilai TDS sebanyak atau sebesar 1122 ppm atau 1122 mg per liter air teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan tes atau uji di pupuk interfos yang kemasan baru. Oke, sekarang kita akan lakukan uji TDS atau nilai ppm di pupuk interfos dengan kemasan yang baru.
Oke, pas 1 gram ya teman-teman. Kita lihat 1,0 gram. Dan kita akan masukkan di air soft water, air lunak. Coba kita cek dulu untuk nilai ppm nya. Nah, sama dengan yang pertama tadi teman-teman, di nilai 6 ppm. Kelihatan? Oke, 6 ppm. Kita masukkan semuanya. Oke, sudah tercampur dan larut dengan sempurna. Sekarang kita cek nilai TDS-nya. Nah, setelah kita cek nilai TDS-nya, ternyata nilainya 1381. Ini malah lebih tinggi teman-teman. Malah lebih tinggi dari yang pertama tadi. Lebih tinggi dari kemasan yang lama, yang tidak ada labelnya. Oke, seperti itu teman-teman. Kesimpulannya, monggo teman-teman bisa mengambil kesimpulan sendiri. Yang jelas seperti saya sampaikan tadi, untuk keaslian produk ini keduanya menurut tokonya itu dijamin asli. Hanya grade fertilizernya setelah diadakan diuji kembali oleh Kementan, untuk fosfatnya 30%. Dan satu lagi teman-teman, akan saya uji yang pupuk MAP. Coba kita lihat nanti nilai TDS nya berapa dengan konsentrasi yang sama, 1 gram per setengah liter air. Oke, kita akan timbang dulu untuk pupuk Merauke MAP nya. Kita timbang sebanyak 1 gram juga teman-teman. Oke, pas 1 gram teman-teman. Kita lihat 1 gram. Dan kita akan masukkan ke 1,5 liter air lunak dengan nilai TDS sebesar 7 ppm. Selisih 1 ppm nggak masalah dengan yang tadi teman-teman. Mungkin saya nyucinya kurang bersih sehingga masih ada partikel atau kelarutan yang tersisa di gelas ini. Oke, akan kita masukkan pupuk Merauke MAP nya. Kita akan lihat berapa nilainya. Ternyata untuk Merauke MAP hanya mendapatkan nilai sebesar 828 teman-teman. Kelihatan nggak? Nah, 828 ppm. Nah, dari kesimpulan pengujian ini, ternyata untuk Interfos itu nilai ppm-nya lebih tinggi. Yang pertama tadi 1100 sekian, kemudian yang kedua 1300 sekian, dan ini yang MAP hanya 828. Sehingga bisa disimpulkan untuk nilai kelarutan dari
pupuk Interfos dan MAP, lebih besar Interfos teman-teman. Oke, dan monggo teman-teman silahkan mengambil kesimpulan sendiri atau pilihan sendiri jika mau menggunakan pupuk dengan kandungan nitrogen dan fosfat. Bisa menggunakan Interfos, bisa menggunakan MAP, maupun bisa menggunakan Ultradap. Cuman untuk Ultradap kebetulan saya nggak ada, jadi tidak bisa saya tes atau uji di video ini. Oke, mungkin segitu dulu aja teman-teman untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi tambahan wawasan untuk teman-teman petani, khususnya petani hortikultura semuanya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi monggo silahkan klik tombol subscribe di bawah ini, aktifkan lonceng notifikasi sehingga setiap saya update video-video terbaru teman-teman bisa mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani milenial.